Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita nanti akan belajar seputar Google Formulir ya, atau Google Form. Nah, kali ini kita nanti akan mensimulasikan bagaimana cara membuat absen online secara sederhana menggunakan Google Form. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Mungkin pertama yang kita lakukan, teman-teman masuk dulu di Google Drive teman masing-masing ya. Nah, udah masuk di Google Drive-nya. Kemudian teman-teman di sini mungkin bisa buat folder baru ya. Nah, tentukan di drive saya, misalnya di sini saya simpan di sini, kemudian di sini saya buat folder baru. Klik kanan, kemudian klik folder baru. Nah, kasih nama foldernya misalnya absensi kehadiran gitu ya misalnya. Kemudian kita buat. Oke, nah ini sudah ada. Sudah jadi, kita buka. Maka isinya masih kosong ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung saja klik kanan. Terus kemudian teman-teman pilih Google Formulir ya. Google Formulir kita klik. Kemudian di sini buat dan bagikan. Oke, begitu buat dan bagikan dia akan membuka tab baru, teman-teman. Nah, teman-teman di sini langsung bisa mengeksekusinya gitu ya. Yang pertama dilakukan mungkin dikasih judul di sini ya. Misalnya absensi kehadiran wajib ya. Nah, absensi wajib kehadiran atau absensi kehadiran wajib atau absensi wajib gitu ya. Absensi wajib kehadiran pegawai misalnya. Pegawai ya. Oke, di deskripsi teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan judul ya. Misalnya, silahkan melakukan absensi dengan mengisi pertanyaan di bawah gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan judul file ini ya. File Google Form ini di sini teman-teman. Di pojok kiri atas ya. Oke, di pojok kiri atas kita klik. Misalnya di sini file absen ya. File absen gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini teman-teman. Yang pertama, teman-teman, kita langsung buat pertanyaan yang pertama, tentunya nama ya. Nama ini kita pilih jawaban singkat saja di sininya, ya, jawaban singkat. Nah, di sini mungkin bisa diisi deskripsi ya. Klik titik 3 ini, kita klik, kita kasih deskripsi, sehingga di sini kita kasih penjelasan. Tuliskan misalnya ya, tuliskan nama beserta gelar gitu ya, beserta nama lengkap ya. Nama lengkap beserta gelar gitu ya. Kita kasih contoh misalnya ekstensinya Hermawan ST, MM misalnya. Nah, contoh ini bisa kita tebalkan ya, khusus yang ini contohnya. Kita klik bold, nah, sehingga terlihat jelas ya, cara penulisannya seperti ini. Oke, ini kita buat wajib diisi ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita buat pertanyaan berikutnya, kita klik plus ini. Oke, pertanyaan berikutnya misalnya ID pegawai atau nomor induk pegawai ya. NIP atau ID pegawai ya. ID pegawai. Oke, nah ini bisa kita kasih deskripsi juga untuk penjelasan ya. Kalau ini kita kasih deskripsi di sini titik 3, kita klik deskripsi. Di sini kita jelaskan, silahkan tulis NIP atau ID pegawai ya.
Jika tidak ada, maka isikan ya, isikan dengan tanda. Nah, tanda petik kita kasih strip seperti ini. Nah, ini bagi yang belum memiliki NIP atau NIP pegawai, maka bisa di strip ini dan kita bold ya. Kita bold seperti ini agar terlihat. Oke, terus kemudian kita buat wajib diisi. Oke, selanjutnya teman-teman kita klik tambah lagi. Nah, di sini yang ketiga mungkin tanggal ya. Tanggal absen. Nah, atau tanggal kehadiran. Nah, artinya dia real time ya, tanggal kehadiran. Nah, ini kita bisa pilih di sini adalah tanggal ya, teman-teman ya. Nah, di sini jawab singkat, macam-macam kita pilih yang tanggal. Oke. Oke, selanjutnya ini kita buat wajib diisi gitu ya. Kita buat deskripsi juga bisa. Kita klik di sini ya. Titik 3 ini kita pilih deskripsi di sini. Tanggal merupakan misalnya di mana pegawai ya, pegawai mulai mengisi absensi gitu ya. Tanggal merupakan di mana pegawai mulai mengisi absensi, artinya real time ya. Di tanggal itu juga. Ini wajib diisi, udah kita klik. Selanjutnya kita buat pertanyaan selanjutnya ya. Kita klik plus. Nah, di sini setelah tanggal mungkin untuk bukti kita perlu namanya foto selfie ya. Nah, foto selfie pegawai. Foto selfie Anda gitu ya. Nah, di sini kita klik deskripsinya ya. Ya kan? Foto langsung dengan kamera HP gitu ya. Nah, foto selfie ya. Foto selfie langsung dengan kamera HP gitu. Jadi real time foto itu. Nah, terus kemudian ini kita pilih menjadi upload file ya, teman-teman. Pilih upload file di sini ya. Kita lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini jadi upload file ya. Nah, terus kemudian izinkan hanya jenis file tertentu. Ini kita buat. Nah, yang boleh diupload itu hanya foto saja. Yang lainnya tidak ya. Sehingganya di sini hanya foto saja. Kemudian ukuran maksimal foto itu 10 MB. Ini bisa kita buat kecil misalnya. Ukurannya nggak 10 MB nih, misalnya 1 MB dan seterusnya. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau di sini saya buat 10 MB saja tidak apa-apa. Jadi yang diperbolehkan itu hanya foto ya. Nah, oke. Ini kita buat wajib diisi juga. Oke, selanjutnya kita klik lagi untuk pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kita buat foto lokasi. Nah, foto lokasi saat ini gitu ya, saat dia absen. Berarti ini kita buat deskripsi juga. Oke. Foto lokasi merupakan foto saat Anda absensi gitu ya. Nah, jadi foto lokasi ini misalnya dia sedang tugas di luar gitu ya. Dia bisa memfoto lokasi di sekitar dia berada gitu ya. Atau dia memang berkantor rutin, berarti dia moto kondisi kantor tersebut gitu, teman-teman. Nah, ini sama, pilihannya adalah di sini upload file ya. Oke, upload file di sini, terus kemudian kita pilih izinkan hanya jenis file tertentu. Kita klik, kita pilih tetap foto. Kemudian di sini wajib diisi. Oke, kalau sudah wajib diisi di sini sudah jadi ya absensi kita ya, teman-teman. Kalau sudah jadi absensi kita, mungkin kita tinggal desain sedikit ya, teman-teman ya. Ya mungkin desainnya kita dari sini ya, sesuaikan tema, kita buat temanya, teman-teman. Kita klik ini. Nah, nanti sebelah kanan akan seperti ini ya. Oke, nah ini untuk header mungkin kita buat di sini dia buat impact lah ya. Kita buat impact. Nah, sehingganya dia tebel kayak gini ya.
Oke, terus kemudian untuk pertanyaan kita pilih yang apa yang bagus ya? Ini aja ya, Comforto ya. Kita pilih halus. Kita pilih, ini susah sekali. Nah, ini kita pilih halus seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian di sini teman-teman bisa pilih gambar ya. Pilih gambar untuk head-nya ya, atau nanti gambar itu terletak di atas ini, teman-teman. Nah, pilih gambar, kita klik sebentar. Nah, di sini ada tema-tema, teman-teman, silahkan dipilih. Ya kan? Kita lihat mana yang sesuai dengan absensi ya, tema-temanya. Nah, mungkin ini ya, atau ini. Ya juga bisa, atau ini. Itu juga bisa ya. Misalnya kita pilih yang ini nih. Atau ya, ini contoh dulu ya, kita pilih yang satu ini. Disisipkan. Oke, sebentar. Nah, maka dia akan tampil di sini, di atasnya sini ya. Nah, teman-teman juga bisa merubah warna-warnanya di sini. Ini misalnya, atau kita pilih warna ini, atau ini, dan seterusnya gitu ya. Oke, atau ini juga bisa diganti dengan gambar yang sudah kita siapkan di komputer. Ya, misal contoh ya, ini kita ganti gambarnya misalnya. Kita klik, kemudian kita upload misalnya, kita jelajah. Nah, kita misalnya sudah punya menyiapkan gambar di komputer kita misalnya ini. Seperti ini kita open. Nah, oke, misalnya selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, maka di sini gambar head-nya itu sudah atau logo ya, itu sudah terupload secara baik. Jadi bisa milih gambar yang disediakan oleh Google Form atau kita ngupload gambar yang sudah kita siapkan di komputer kita. Oke. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa klik perhatiin jauh di sini ya. Kita klik perhatiin jauh. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah, sehingganya para pegawai dan misalnya untuk siswa gitu ya, atau untuk mahasiswa, atau untuk pekerja dan lain sebagainya, absensi kehadiran sudah jadi gitu ya. Oke, kita close. Ini hanya untuk melihat hasilnya. Nah, teman-teman untuk membagi link absen ini ya, teman-teman yang pertama lakukan harus klik publikasikan ya. Publikasikan dulu, kalau tidak publikasikan dulu tidak bisa dibuka oleh yang lain gitu ya. Kita klik publikasikan, nanti akan tampil seperti ini ya, publikasikan formulir. Ini pastikan keterangannya siapa saja yang memiliki link gitu ya. Terus kemudian kita klik publikasikan. Oke, kalau sudah dipublikasikan, nah teman-teman masuk ke jawaban. Nah, masuk ke jawaban, terus kemudian teman-teman pilih titik 3 ini ya. Kemudian pilih tujuan respon. Nah, di sini buat spreadsheet baru ya. Nah, pilih yang spreadsheet baru. Terus kemudian di sini kita kasih nama filenya, misalnya rekap absensi. Nah, kita buat. Oke, kalau sudah dibuat, kita klik link di spreadsheet ini. Kita klik seperti ini. Maka dia akan buka tab baru ya. Kemudian di sini kita bisa lihat data-data sesuai dengan pertanyaan yang dibuat Google Form. Sehingga setiap orang yang mengisi daripada absen tadi nanti akan terekap di sini. Jadi gunanya file spreadsheet ini untuk merekapitulasi siapa-siapa yang absen gitu ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Di pertanyaan ini ya. Terus kemudian kalau teman-teman ingin membatasi ya, membatasi 1 hari sekali gitu misalnya di jawaban. Untuk besok diatur lagi. Nah, teman-teman bisa di sini atur batasi jawaban hanya 1. Jadi 1 email hanya bisa ngirim absensi 1 kali gitu ya. Nah, kita pilih jawaban ini batasi hanya 1 saja. Oke. Terus kemudian teman-teman bisa bagikan linknya. Cara bagikan linknya, klik ini.
teman-teman ya. Klik salin link responden. Oke, nanti muncul seperti ini. Ini bisa dipersingkat URL-nya. Jadi pendek ya, kemudian kita salin. Nah, kemudian tinggal kita di sini contoh ya. Nah, ini linknya dibagikan, linknya seperti ini. Kita pastekan di sini. Kita enter, kemudian nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya para pegawai itu ngisi nama ya. Ngisi nama Bejo misalnya. Terus kemudian ID pegawainya dia masih belum jadi karyawan tetap atau belum jadi pegawai negeri gitu ya, masih strip seperti ini. Terus kemudian ini tanggalnya ya, teman-teman. Misalnya bulan 02 tanggal 13 misalnya 2025 gitu ya. Oke, terus kemudian di sini klik foto selfie ya. Nah, oke, dan seterusnya kalau sudah diupload baru klik kirim gitu teman-teman ya. Oke, sudah jadi. Baiklah teman-teman, demikianlah cara mudah untuk membuat absensi sederhana online. Kehadiran bisa dibuat untuk siswa, mahasiswa, untuk pegawai, untuk misalnya kegiatan seminar, untuk kegiatan rapat, dan lain sebagainya. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali, dan mudah-mudahan ini membantu daripada pekerjaan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.